Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiningrum dari kelas 10 ATPH 2. Dalam pelajari sejarah, tentunya kita harus dapat berpikir secara kronologis, sinkronik, diakronik, ruang, dan waktu. Dengan berpikir seperti itu, kita dapat mengetahui sejarah dari segala aspeknya, dan kita pun bisa mengetahui urutan kapan peristiwa tersebut terjadi dan apa sangkut pautnya dengan peristiwa yang lain. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya berpikir secara kronologis, sinkronik, diakronik, ruang, dan waktu? Yang pertama yaitu kronologis. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Contoh peristiwa sejarah tersebut yaitu: yang pertama, masa prasejarah berlangsung sebelum 4 Masehi. Yang kedua, masa kerajaan Hindu-Buddha berlangsung pada 4 sampai dengan 15 Masehi. Yang ketiga, masa kerajaan Islam berlangsung mulai abad 7 sampai 16 Masehi 1942. Yang kedua yaitu sinkronik. Sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Contoh peristiwa tersebut yaitu: 1. Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, suasana di Jakarta ketika pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, suasana tragedi pada pemberontakan G30S atau PKI. Yang ketiga yaitu konsep ruang. Konsep ruang lebih mengutamakan aspek lokasi, tempat, dan lingkungan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Manfaat konsep ruang dalam sejarah adalah dapat membantu untuk membandingkan beberapa peristiwa di lokasi yang berbeda dan menyimpulkan apakah ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Konsep ruang erat kaitannya dengan sejarah lokal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Sedangkan ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. Yang terakhir yaitu konsep waktu. Konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu atau periodisasi atau pembabakan. Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih peristiwa sejarah yang berlangsung. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah karena peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia berlangsung secara kontinu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.